kembali lagi di segmen kedua. Baik Pak Yudi, setelah pencermatan DPT, kerja PPK dan PPS itu masih ada atau ada tahapan berikutnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Afa. Sepertinya diskusi kita akan berlanjut ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan di tingkat bawah terkait dengan kerja PPK dan PPS pasca penetapan DPT. Yang kedua, tadi yang pertama adalah pencermatan. Yang kedua adalah mereka mulai bekerja yang namanya pendataan DPPH. Apa itu DPPH? DPPH itu adalah daftar pemilih pindahan. Ya, jadi DPPH itu punya syarat. Daftar pemilih pindahan ini syaratnya yang pertama adalah dia wajib namanya ada dalam DPT. Jadi tidak boleh pemilih pindahan yang mengurus untuk pindah memilih jika namanya tidak ada dalam DPT. Jadi syarat pertama adalah DPPH ini atau daftar pemilih pindahan ini dia harus ada namanya dalam DPT. Itu yang bisa mengurus. Syarat utama. Syarat utama itu. Kemudian syarat pendukung lainnya ada sekitar 8 syarat pendukungnya. Ini sepertinya harus saya minta waktunya Mbak Afa ya. Seperti ini harus dipilah syarat-syaratnya sedikit rigid agar teman-teman di tingkat bawah itu bisa memahami syarat dan 8 poin itu. Syarat yang pertama agar yang bersangkutan bisa pindah memilih adalah yang pertama, ketika pada hari H tanggal 9 Desember ada beberapa pemilih 1, 2, 3, 4, 5 pemilih umpama saja dia pindah tugas pada hari H. Contoh saja, biasanya tidak libur selain kita ya, biasanya tidak libur adalah tenaga kesehatan. Biasanya mereka tidak libur karena apalagi sekarang masuk pada masa pandemi COVID-19, biasanya tenaga kesehatan akan ditempatkan di tiap-tiap desa. Kemudian juga nanti mungkin personilnya akan mewakili beberapa TPS, biasanya akan ditempatkan di setiap itu, sehingga besar kemungkinan mereka akan mengurus pemilih. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua adalah pemilih yang rawat inap di rumah sakit. Pemilih yang rawat inap di rumah sakit, termasuk juga keluarganya yang mendampingi. Ya, ini juga mereka bisa memilih sesuai dengan tempat mereka rawat inap di rumah sakit mana. Itu dengan syarat tadi wajib mereka ada nama dalam DPT. Tapi kalau dia sifatnya dinamis, tidak mungkin diurus sekarang. Kenapa? Bisa saja diurus sekarang, nanti sebelum hari pencoblosan sudah keluar. Nah, ini harus teman-teman PPK cermati. PPKP harus cermati. Jadi itu harus dilihat dulu rentang waktunya. Ya. Kalau memang prediksinya mereka panjang, biasanya dikeluarkan sekarang. Tapi kalau memang sekedar 1, 2, 3 hari dari kondisi sakitnya, jangan dikeluarkan DPPH-nya. Oke, baik Pak Yudi, sebelum lanjut ke 1 sampai ke 8 seperti Pak bilang, satu pertanyaan, DPPH ini dengan DPTB pada saat sebelumnya pemilu sebelumnya bagaimana Pak? Ada persamaan atau ada perbedaan jauh? Terkait nomenklatur Pak, berarti Mbak Afa ya. Iya. Memang ada sedikit perbedaan nomenklatur. Ketika pemilu, kalau pemilih pindahan dia namanya DPTB. Ketika pemilih pindahan namanya DPTB. DPTB kepanjangan daftar pemilih tambahan. Itu peruntukannya ketika pemilu 2019 dia DPPH fungsinya. Sehingga sekarang ada nomenklatur. Kalau DPTB ketika pemilu jadi DPPH sekarang. Nah, DPTB pemilu itu berubah sekarang menjadi pemilih tambahan pengguna KTPL pada hari H. Nah, sebenarnya hampir sama Pak. Hampir sama, cuman beda nomenklatur dan beda penempatan fungsinya. Kalau pengguna KTP pada pemilu DPK namanya. Nah, ini yang sedikit membingungkan kita. Karena memang perubahan nomenklatur, kalau sekedar berubah nomenklatur tidak ada masalah. Tetapi berubah fungsinya, ini yang agak sedikit ribet, sehingga butuh pemahaman yang cukup memadai dari rekan-rekan kita di tingkat bawah. Bisa saya lanjut nih Mbak Afa ya? Pak, ya. Ya, kemudian syarat yang ketiga adalah pemilih yang mendapatkan rehabilitasi. Ini khusus pemilih narkoba, mendapatkan rehabilitasi. Ini biasanya rehabilitasi itu butuh waktu panjang, sehingga mereka bisa mengurus pindah memilih sepanjang namanya ada dalam DPT. Ini untuk pemilih yang mendapatkan rehabilitasi khusus pemilih narkoba.
Kemudian syarat yang keempat ya. Kemudian yang keempat adalah pemilih-pemilih yang ada di rumah tahanan atau lapas. Nah, ini yang menarik. Ada beberapa pertanyaan dari kalangan masyarakat. Bagaimana dengan pemilih lapas di Bima dan juga pemilih lapas di Rutan Bima? Perlu dijelaskan bahwa syarat membuka TPS pada lapas ataupun rutan, syarat wajib pertama adalah harus berada pada wilayah daerah pemilihan. Sedangkan di Kabupaten Bima tidak ada lapas, tidak ada rutan. Kalaupun rutan berada di Kota Bima, kalaupun lapas berada di Kabupaten Dompu. Tetapi yang sedikit penting diinformasikan bahwa kerja tim-tim data di Kabupaten Bima ya, Kasubag Program dengan seluruh jajaran pasukannya beserta juga teman-teman PPK dan TPS di tingkat bawah, dan hasil koordinasi kita dengan kepala rutan dan kepala lapas sekaligus kita faktual ke lapangan, sejauh ini tidak ada pemilih Kabupaten Bima yang berada pada rutan kota dan lapas Dompu. Jadi sementara tidak ada pemilih kita yang berada pada rutan dan lapas. Itu syarat untuk pindah memilih. Jadi untuk titik ini, syarat ini tidak ada untuk pemilih Kabupaten Bima. Baik Pak, tapi seandainya pada saat mungkin seminggu sebelum hari H ternyata ada warga kabupaten yang masuk lapas, seperti pemilu sebelumnya itu kita tandai di DPT ya lapas karena tidak dikasih C6. Betul. Sekarang seperti apa Pak? Hampir sama Pak, saya hampir sama. Karena kita tidak punya TPS di lapas karena letak di Dompu, hampir sama. Dia namanya sudah ada dalam DPT karena tiba-tiba dia melakukan kesalahan atau apa, dia masuk ke hotel Rodeo itu ya, hotel bintang 5 itu, tetap mereka tercover, tetapi tetap kita tandai karena kemungkinan mereka tidak akan bebas sebelum tanggal 9. Kita tandai bahwa dia masuk pada kode penandaannya adalah pemilih lapas. Pemilih lapas. Kita kasih keterangan pemilih lapas sehingga C6 tidak akan diberikan. Berbeda dengan pemilu 2019, karena 2019 itu ada surat-surat yang lintas dapil. Ya, untuk dapil Kabupaten Bima dia tidak dapat, tetapi untuk dapil provinsi dia dapat di Dompu. Nah, itu membedakan sekarang. Kalau sekarang dia sama sekali tidak bisa, kecuali kepala lapasnya memberikan jaminan kepastian bahwa mereka berani mendampingi yang bersangkutan pada saat datang ke Kabupaten Bima mendampingi untuk memilih, itu boleh. Tapi regulasi itu tidak diatur sehingga kepala lapas tidak berani. Tidak ada yang mendasari. Tidak ada yang mendasari. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah terkait dengan pemilih-pemilih yang tugas belajar. Nah, ini perlu digarisbawahi. Pada saat ini, masa pandemi COVID-19 ini, seluruh sekolah termasuk perguruan tinggi rata-rata melaksanakan daring, ya, melaksanakan sistem pendidikannya, dia pembelajaran via daring. Jadi sementara ini untuk syarat ini ketat diperlakukan, tidak ada sementara ini. Ya, karena memang terkecuali nanti ada aturan baru bahwa mereka kembali aktif sekolah, aktif kuliah, itu nanti bisa saja mereka menggunakan A5 sepanjang mereka kuliah di Bima. Contohnya begini. Dia terdaftar di pemilih DPT Tambora, tetapi dia kuliah di Taman Siswa di daerah sini. Ya, daerah sini. Taman Siswa masuk Palibelo. Itu bisa saja. Tetapi yang perlu diketahui PKPS adalah yang pasti pada hari H itu hari libur. Sehingga tidak ada lagi pemilih alasan untuk mengambil tugas belajar, tidak ada lagi tugas belajar karena tutup sekolah. Serentak se-Indonesia tanggal 9 Desember itu libur nasional. Sehingga syarat mengeluarkan DPPH dengan metode tugas belajar, syarat tugas belajar ini sangat tidak logis sekali dikeluarkan. Berarti lebih ketat sekarang dikeluarkan. Sehingga itu PR-nya teman-teman tingkat bawah itu harus dicermati syarat-syarat ini dengan kemungkinan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian berikutnya ini agak sedikit perlu penjelasan lebih rigid adalah terkait dengan syarat pindah domisili. Itu diatur di ke-8 satu ada pindah domisili. Nah, pindah domisili ini memang harus kita akui secara faktual. Secara faktual banyak memang pemilih-pemilih yang memiliki KTPL pada kecamatan tertentu, kecamatan A umpama, tapi dia tinggal di kecamatan C. Nah, jarak itu cukup jauh. Contoh saja,
pemilih ini dia KTPL-nya berada pada desa atau kecamatan Wera. Iya. Fakta secara de jure KTPL-nya di Wera. Tapi tiba-tiba dia pada seminggu atau 3-4 hari sebelum hari H, dia tiba-tiba pindah domisili tinggal di Tambora dan punya rumah tetap di sana. Nah, ini bisa diatur. Ini bisa sepanjang memang itu jarak tempuhnya jauh. Tetapi ada saja umpama memilih dari Wera ke Ambalawi, itu jarak masih cukup dekat lah. Masih bisa terjangkau. Jadi masih bisa terjangkau. Masih bisa dikejar sampai jam 12 siang. Ya. Karena aktivitas pada tanggal 9 Desember itu dinonaktifkan semua. Dinonaktifkan semua karena libur, kegiatan-kegiatannya juga dibatasi, sehingga jarak ini, domisili ini tidak dibatasi dengan jarak. Jadi perlu pencermatan rigid dari PPK TPS untuk memberikan syarat ini. Kalau dekat di kecamatan kayak Uha Monta tidak perlu itu dikeluarkan. Tapi kalau Tambora Sanggar itu dengan teman-teman sebenarnya koordinasi dulu. Contoh dia masuk DPT Wera, teman-teman Wera bisa kontak dulu ke PPK, PPS Sanggar atau PPS Tambora, gimana betul yang bersangkutan dia di TPS asalnya nomor sekian atas nama ini, betul tidak dia tinggal di sana dan menetap di sana. Nah, itu harus dipastikan dulu. Tapi kalau tidak ada informasi itu jangan dulu dikeluarkan. Jadi Jangan tetap saja dikeluarkan. dia dibagikan C6-nya Tetap saja C6-nya di sana. Karena ini syarat ketat. Kenapa? Jangan sampai nanti timbul masalah-masalah baru terkait ketersediaan surat suara. Ini penting sekali karena menyangkut juga ketersediaan surat suara. Kemudian syarat yang terakhir adalah yang mungkin mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada, itu syarat bencana alam. Ini yang jauh-jauh dari mudah-mudahan kita jauh dari situ. Nah, kalau itu tidak ada tafsiran lagi. Jika bencana alam itu betul terjadi, ini tidak ada tafsiran lagi, sehingga syarat ini penting diperhatikan oleh rekan-rekan PPK dan PPS. Nah, mungkin itu saja Mbak Afa terkait syarat. Oke, baiklah. Ya. Ya Pak, jadi syaratnya DPPH itu ada 1 sampai poin 8. Poin 8. Ya, semoga saja PPK dan PPS yang mendengarkan ini bisa lebih paham lagi terkait DPPH ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan mekanisme kepengurusan dokumen DPPH. Oke, baik. Baik sahabat Sancaka, kita kembali lagi di segmen ketiga. Jangan terlewatkan Bu Mia. Iya. Jangan terlewatkan ya. Jelas. Syarat itu yang tidak. Iya. Matanya pengen jelas kita nggak tahu bahasa. Masa ini pindah angin lintas desa dulu akan yang